Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Tadi saya dengar kata Pak RT temanya 3. Tahun baru Islam, hari kemerdekaan, ulang tahun Kuningan. Kalau 3 tema berarti 3 amplop. Amplop, orang ngomong amplop aja emang salah. Suka perasaan. Tapi kalau serius nggak apa-apa. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Nih yang jadi mau dibahas yang mana dulu nih? Tahun baru dulu, kemerdekaan dulu. Tahun baru dulu. Kalau dibilang tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah ini identik sudah pasti tatkala di mana Nabi Muhammad SAW dijadikan satu rujukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Saat Nabi masih ada, tahun Hijriyah belum ada. Tapi tatkala wafatnya Nabi Muhammad SAW, kekhalifaan saat itu saatnya di mana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mencetuskan, mengingat untuk setiap hamba Allah, umat Nabi Muhammad tahu bahwasanya sejarah yang dilakukan oleh Rasul SAW agar terus teringat sampai yaumil qiyamah. Ada sahabat yang mengatakan, ya udah kalau kayak gitu dihitungnya dari mulai lahirnya Nabi, tahun hijriahnya. Kata Sayyidina Umar, saya nggak sependapat. Kenapa? Karena orang Nasrani Isa saat dilahirkan itu menjadi hari rayanya. Ya udah saat Nabi Isra wal Mi'raj. Jangan saat juga di mana Nasrani mengangkat Isa itu akan menjadi satu hari rayanya juga. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan, wahai Sayyidina Umar, bagaimana kalau kita hitung saat di mana saat Nabi Muhammad keluar dari Mekah pindah ke Madinah. Saat hijrahnya Nabi ke Madinah, maka inilah dijadikan satu rujukan bahwa Nabi tatkala keluar dari Mekah sampai ke Madinah terhitung tanggal tahun 1 Hijriyah. Maka tatkala di saat itu sepakat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Nah, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu beliau mengatakan, hijrah ini banyak perkataan atau istilah daripada hijrah. Orang Cijoho pindah ke Ancaran namanya hijrah. Orang Ancaran pindah ke Cilimus namanya hijrah. Dari tempat ke tempat lain ini dikatakan hijrah. Tapi di dalam syariat, di dalam agama Islam, bahwa hijrah itu yang sesungguhnya dari perbuatan maksiat pindah ke perbuatan taat. Inilah yang dikatakan hijriyah atau hijrah. Setiap manusia ini punya fase di dalam kehidupan. Gak mungkin kita hidup dari lahir sampai mati bener terus. Ada yang begitu? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Masing-masing hidup kita punya masa kelam. Betul nggak? Dulunya kalau dibilang tuh dulunya haram jadah, sekarang ahli sejadah. Ada kan? Ada. Ini istilah-istilahnya aja. Tapi insya Allah warga khususnya perumahan apa? BTN yang saat ini ada di hadapan saya, insya Allah ini orang-orang saleh semuanya. Saleh-saleha semuanya. Amin ya rabbal. Sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik ini adalah salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib, kenapa sih kok kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus ibadah? Setelah dijatuhkan bahwa seseorang itu baligh, wajib setiap syariat wajib dijalankan. Kenapa? Contoh, kita terlahir dalam keadaan kotor apa suci? Suci. Nggak ada yang kotor ya? Nggak ada yang kotor. Sama seperti kalau saya pinjam sama Pak Haji Dian. Saya ketok rumah Pak Haji saya pinjam cangkir. Kira-kira dikasih yang kotor apa yang bersih cangkirnya? Pasti yang bersih kan Pak Haji kan? Saat saya bikin kopi, kotor cangkirnya. Cangkir kotor,
saya nggak sempat cuci, saya kembaliin dalam keadaan kotor. Pak Haji terima kasih banyak ya. Kira-kira yang punya cangkir marah, kesel atau enggak? Kesel, kualat, minjem Habib. Kalau manusia mah pastinya kesel. Orang dikasih bersih masa kembalinya kok. Seorang yang punya adab, seorang yang punya akhlak, diterima bersih, kembalikan dalam keadaan bersih. Begitupun Allah. Saat kita keluar ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, gak ada cacat sedikit pun di dalam dosa, maka harapan Allah setiap hamba kembali dalam keadaan suci. Makanya kita setiap kali doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah kematian ini, maka sesungguhnya kematian inilah yang diharapkan oleh Allah agar dikumpulkan bersama kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, masalah hijrah. Yang kedua, hijrahnya seseorang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mereka orang yang hijrah. Sayyidina Ali dari kecil memang sudah yakin kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 3 sahabat Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dulunya musuh Nabi, gak senang dengan Nabi, tapi Allah berikan hidayah di dalam dirinya. Nah, ini kita ngomongin hidayah sekarang. Boleh ya? Boleh ya? Ternyata hidayah itu mahal, Pak Bu. Hidayah itu gak bisa dibeli. Kita punya uang sebesar apapun, sebanyak apapun, gak bakal bisa beli hidayah. Contoh, tahu Sayyidina Ibrahim? Tahu Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim tahu? Tahu dari mana lu? Oh, namanya aja. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi, betul? Punya anak nabi, betul? Yang bernama Nabi Ismail. Lu main Ismail aja lu. Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang nabi, punya anak Nabi Ismail seorang nabi. Nabi Ibrahim punya bapak, tidak Allah berikan hidayah sampai matinya, bahwa matinya masih sebagai seseorang yang pembuat daripada berhala. Bapaknya Nabi nggak dapat hidayah sampai matinya. Yang kedua, Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Lut memiliki citra seorang manusia yang diberikan titel sebagai nabi. Punya istri sampai mati tidak Allah turunkan hidayah, bahwa matinya tanpa membawa iman kepada Allah. Istri Nabi tidak mendapat hidayah. Siapa lagi? Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh seorang rasul, seorang nabi yang dirinya diberikan satu ilham yang dicontohkan untuk membangun bahtera untuk semua umat saat kepada Nabi Allah Nuh ini agar dimasukkan ke dalam bahtera. Saya mau sedikit cerita tentang bahteranya Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh bilang sama Allah, ya Allah, saya udah nggak tahu harus bagaimana lagi dakwah kepada umat saya, katanya. Allah mau turunin bala, turunin deh ya Allah. Jawabannya apa? Ya Nuh, engkau bersiap untuk aku turunkan bencana, kata Allah. Ya mau nggak mau harus, daripada sayanya sakit hati terus, bikin bahtera. Bikin bahtera dari apa ya Allah? Bikin dari kayu. Nggak ada kayu di zaman Nabi Nuh. Apa kata Allah? Dikasih bibit. Tuh bibitnya, tanam. Disuruh tanam dulu, dipupukin dulu, disiram dulu sampai numbuh jadi pohon. Tebang pohonnya, ambil batangnya sedikit demi sedikit untuk dijadikan bahtera. Maka dari itu satu yang diambil daripada peristiwa Nabi Nuh, bahwasanya manusia itu harus punya salah satunya kerjaan dulu nih. Kerjaan dulu, ikhtiar. Jadi orang-orang jangan langsung dikit-dikit ke Samsudin, dikit-dikit ke Samsudin, jangan. Gue lagi bingung, di Samsudin rame banget, di TikTok rame, di Instagram rame. Dakwah jadi hilang.
Nggak ada yang nontonin saya lagi di Instagram, mama di TikTok nggak ada. Kenapa? Pada ngurusin Samsudin. Segala kebalah jadi rame di media sosial. La ilaha illallah. Tuh coba bisa kebayang. Kenapa sih orang rata-rata nggak pernah mau ikhtiar? Yang pertama karena dirinya males. Dirinya tuh nggak punya kemampuan dan nggak percaya diri. Padahal setiap orang yang berikhtiar di jalan Allah, Allah kasih buka rezekinya selebar-lebarnya jika dia meminta. Kadang orang kalau lagi nggak punya apa-apa larinya ke orang pinter. Betul? Ngapain ke orang pinter? Kenapa sih itu orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Lah emang? Lah datang ke mbah. Mbah, aing teboga duit. Si mbah nyaut, sarwa aing juga. Kalau dia mau kaya, ya kayanya dia duluan. Coba lihat rumah-rumahnya, ya Allah disenderin bebek rubuh. Betul nggak? Tuh. Maka dari itu Nabi Nuh sebagai satu pelajaran buat hidup kita. Allah ngasih. Apa sih yang Allah nggak kasih di dunia ini? Coba tunjuk. Ada nggak yang kurang di dalam hidup kita? Ayo tunjuk, ada? Rezeki punya? Rezeki bukan hanya berupa uang. Ingat ya, rezeki itu bukan hanya berupa tetangga yang baik, itu rezeki. Suami, istri, soleh, soleha, itu rezeki. Anak yang nurut sama orang tua, itu rezeki. Kehidupan rumah tangga nikmat, itu rezeki. Mertua baik, rezeki. Jadi rezeki bukan hanya berupa uang. Ikhtiarnya Nabi Allah Nuh yang diperintahkan oleh Allah mendapatkan satu hasil, jadilah bahtera. Bahtera saat dijadikan lantai dasarnya, saat itu di mana Nabi Nuh sedang membuat lantai atasnya. Begitu lantai bawahnya sudah mau rapi, ini berbondong-bondong orang yang benci sama Nabi Nuh, buang hajatnya di bahtera Nabi Nuh. Buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Terus bertahun-tahun sampai selesai bahtera itu. Sebelum datangnya bencana, ada satu orang yang benci sama Nabi Nuh, stroke, lumpuh, keluar dari rumah digendong, kanan satu, kiri satu, digendong. Ditanya, mau kemana mas? Mau buang air. Di mana? Di tempat bahteranya Nuh katanya. Udah keadaan sakit, pakai benci sama Nabi Nuh. Ini lantai dasar udah penuh sama kotoran. Sudah penuh sama kotoran. Dia masuk, dia pegangan tiang, dia buang hajatnya. Begitu dia bangun, saat tiang itu dipegang, kepleset, jatuh. Jatuhnya di kotoran. Begitu jatuh di kotoran, subhanallah, bangun, stroke-nya sembuh. Keluar dari bahtera, sehat, afiat, gagah bukan main. Tetangga pada nanya, Tuan, kok bisa? Ternyata nih kotoran di bahteranya Nuh, obat. Yang ngotorin siapa? Warga, betul? Dipikirnya mau nyusahin Nabi Nuh, ternyata warga berbondong-bondong. Ada yang bawa kendi, ada yang bawa rantang, ada yang bawa sekop. Buat apa? Ngebersihin kotoran biar jadi obat. Allah caranya, betul nggak? Cara dibersihin lagi, dia yang buang, dia yang bersihin. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Lihat ya, Allah tuh kalau ngasih satu pelajaran dalam hidup pasti ada makna di dalam hidup kita. Setelah sudah bersih, Allah siapkan, Nuh, bawa umatmu masuk ke dalam bahtera. Semuanya berpasang-pasangan. Binatang semua berpasang-pasangan. Nah tuh binatang sampai gini hari tuh kita dapetin tuh. Tuh kalau nggak diselamatin nama Nabi Nuh nggak tahu binatang kita. Yang namanya jerapah masuk berdua sepasang, burung masuk sepasang, semua sepasang-sepasang. Kecuali umat manusia masuk terus menerus. Siapa yang nggak dapat hidayah? Anaknya yang bernama Kan'an. Ya bunaya, pergi katanya. Wahai ayahku pergilah. Aku tidak akan pernah ikut denganmu. Aku akan naik ke atas bukit yang paling tinggi. Sehingga Tuhanmu tidak akan pernah dapat menghempaskanku katanya. Ternyata bahteranya jalan, ini gunung ketutup luar biasa sama
Di saat itu yang diturunkan oleh Allah, tersapulah Kan'an sampai ke negeri Cina. Makanya disebut Kan'an Sin. Terhempas sampai ke negeri Cina. Sampai matinya anak Nabi tidak Allah berikan hidayah. Siapa lagi? Paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai matinya tidak mendapatkan hidayah. Coba kita lihat betapa mahal hidayah tersebut. Maka alhamdulillah Nabi memberikan satu kabar gembira kepada setiap umat. Orang yang duduk di majlis ini mau nggak mau pasti dapat rahmatnya Allah. Dicurahkan kasih sayang Allah. Pulang dari sini ditiupkan hidayah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak datang ke sini juga petunjuk dari Allah. Kalau ibu bapak bukan karena hidayah, nggak akan bapak ibu datang ke sini. Mendingan duduk di dalam rumah, mana angin lagi kencang. Betul, nonton sinetron lebih enak. Tapi kenapa ibu sama bapak datang ke sini? Allah yang menggerakkan pikiran, hati untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini. Insya Allah, alhamdulillah. Faham masalah hidayah, sudah faham? Berarti hijrah sudah faham, hidayah sudah faham. Kalau sudah faham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Perasaan saya ngomong bahasa manusia ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyuhal hadirun, Allah menginginkan kita bertaubat kepada Allah. Masa dari tahun ke tahun kita hidup begini-begini aja? Nabi mengatakan orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang yang beruntung. Orang yang paling beruntung hari ini jauh lebih sedikit amaliyahnya dibanding besok lebih banyak amalannya, itu jauh lebih beruntung. Kalau kita nih gimana nih? Hidup hari ini sama kemarin sama aja atau lebih baik atau lebih buruk? Nggak usah dijawab, dalam hati aja. Kalau dijawab mah malu. Betul nggak? Sekarang gini, sehari semalam kita sholat berapa waktu? 5. Sholat subuh jam berapa? Jam 2. Jam 7. Alah, biasa setengah 8. Coba kita lihatin ya. Coba nih, benar-benar ibu bapak tolong disadarin baik-baik. Sholat itu kebutuhan kita apa keinginan Allah? Kalau sudah sesuatu kebutuhan diri kita, contoh lagi. Nah ini enak kalau ngasih contoh-contoh, saya mah demen yang logika-logika aja. Ibu bapak kalau sehari semalam gak makan bagaimana? Ya lapar, gue tahu, lemes. Ya kalau lapar mah wajar ya, kagak makan. Lemes gak? Asupan yang dimana untuk jasad, makan itu hukumnya apa? Mubah. Makan mubah, minum mubah, tidur mubah. Mubah makan. Kita nggak makan 1 minggu juga sabodo teuing aing mah. Ujung-ujungnya paeh. Betul nggak? Tapi saat asupan ini karena jadi satu kebutuhan di dalam hidup, yang nggak makan gizinya kurang, betul? Nggak makan darah kurang. Ada mudaratnya. Ada nggak satu gak kebaikan yang akan datangnya kepada diri kita? Begitu juga salat. Allah menyatakan inna salata tanha anil fahsya iwal tu. Orang yang mendirikan salat sudah pasti jauh dari perbuatan keji. Dan tetangga ngomong, Bib, saya punya nih Bib, saudara, salatnya tiap hari mah bener banget, nyolong ayam. Untung nyolong ayam itu juga salat. Coba kalau nggak salat bisa nyolong mobil, nyolong motor. Enggak, itu jawabannya enggak begitu, enggak. Dia baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Emang beda Bib, mengerjakan sama mendirikan? Beda. Kalau mengerjakan itu sekedar untuk menggugurkan kewajiban, itu mengerjakan. Tapi mendirikan, sholatnya kita dipakai di dalam keaplikasian, di dalam kehidupan kita. Orang ruku, tunduk berarti sama orang yang lebih tua. Sujud, nih masalah sujud nih. Ini kepala terhormat apa enggak? Terhormat apa enggak? Kepala negara, kepala rukun tetangga, kan gitu ya? Kepala
rukun warga kan begitu. Kepala, kenapa disebut kepala? Karena ini terhormat, bagian tertinggi, kepala. Kalau orang Cijoho dipukul kepalanya marah apa enggak? Ya marah lah, orang ini kepala difitrahin Habib. Coba lihat dalam keadaan sujud. Kepala sama apa nih? Bujur. Bujur. Lagi sujud lebih tinggi mana? Ada nggak yang rata? Sujudnya tengkurap dong. Kepalanya yang disamain sama telapak kaki, sejajar sujud, bokong jauh lebih tinggi. Lihat, sesuatu yang terhormat belum tentu terhormat di hadapan Allah. Betul? Tuh lihat. Kehormatan yang ada di dunia ini cuma satu, tatkala kita hati dan pikiran tunduk kepada syariat Allah. Kita sebagai orang yang punya kedudukan, saya mau sujudnya nggak pakai kepala, Bib. Saya mau sujudnya cuma begini aja dah. Nggak bisa. Syariat nggak boleh. Tetap kepala harus ada di bawah. Di bawah. Itu keinginan Allah. Berarti di dunia ini tidak ada yang lebih terhormat kecuali Allah. Faham sampai sini? Ini tugas kita sebagai hamba untuk ibadah kepada Allah. Tadi Habib Muhammad ngomong, kemerdekaan yang ada di Indonesia ini atau di negeri kita ini jangan sekali-kali dinodai dengan cara yang nggak wajar. Yang nggak wajar dalam arti apa? Panggung gede isinya dangdut. Yang joget aduhai. Pakaiannya bohai. Yang nonton ahai. Betul nggak? Norma kemerdekaannya di mana? Ada nilai kemerdekaannya. Saat dulu para pahlawan keringatnya keluar, darahnya keluar, nyawanya dilepasin dari jasadnya. Untuk apa? Ngerebut kemerdekaan. Kalau ada sejarah mengatakan merdekanya Indonesia adalah hadiah dari Belanda, demi Allah dusta. Semua itu karena rahmat dan keridhaan Allah. Ada fasenya di dalam peristiwa kemerdekaan tersebut, para penjajah habis dipukul mundur. Yang di dalamnya selain pahlawan yang kita kenal, ada juga para alim ulama, ada santrinya. Mereka berbondong-bondong untuk apa? Menjaga satu kebinekaan tunggal ikaan di dalam Indonesia ini, untuk dijaga agar ke tangan para penerus bangsa dapat lebih manfaat dan bisa memanfaatkan Indonesia untuk kemajuan Indonesia sendiri. Insya itu para pahlawan. Masa kita ridho mereka berdarah-darah, ketembak, mati? Kalau logika lagi, masa bambu runcing menang sama tank? Logikanya di mana? Tank, tahu tank? Tahu tank, Bu? Woi, Bu, sare. Tahu tank, Bu? Tank. Masa bambu runcing menang? Kalau bukan, nih kalau ukuran akal nggak bakal sampai akal kita mah Pak. Yang namanya bambu runcing udah pasti kalah orang ketemunya tank. Tapi berkah daripada rahmat Allah, dan ini diabadikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tuh kita lihat, dengan rahmat Allah, tuh, dengan kasih sayang Allah diserahkan Indonesia ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang memerlukan keuntungan daripada Indonesia ini. Nih tinggal tugas kita tuh ngejaga. Tugas kita tuh ngejaga. Ngejaganya dari apa? Dari orang-orang yang nggak baik. Ya, ada sesuatunya. Kalau kemerdekaan ke panggung-panggung dangdut, wajar apa enggak? Wajar apa enggak? Ada hiporia-hiporianya, boleh apa enggak? Ini sekarang kita alhamdulillah di sini kan ada tablik akbar. Inilah tanda syukur yang seutuhnya. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Allah ini kurang baik apa sama kita coba? Kita nggak ikut berperang, kita tinggal mencicipi kenikmatannya. Masa kita mau nodain? Yang ketiga, jaga anak-anak kita. Generasi penerus bangsa ada di tangan anak-anak kita. Penerus agama ada di tangan anak-anak kita. Sekarang saya lagi bingung, anak sekarang megang handphone mah jago-jago banget.
Kalau dibilang Indonesia merdeka, rumah tangga kita belum merdeka Pak Bu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Handphone di tangan aja. Ini gara-gara siapa? Bapak apa ibu? Anak demen handphone ini gara-gara bapak apa ibu? Ya lo ribut-ribut lo. Handphone gara-gara ibu yang beli kuota bapak. Bagi-bagi dosanya. Bu, yang namanya anak kenapa sih kalau mau makan dikasih handphone? Suruh nonton YouTube. Biar apa? Biar duduk tenang anteng. Biar anteng. Ibu nggak sadar waktu kecil pecicilan. Bapak nggak sadar waktu kecil pecicilan Pak. Loncat sono, loncat sini. Ibu sampai capek, bapak sampai capek nyuruh makan. Kalau anak dikasih makan lari-larian wajar, namanya juga anak. Kalau ibu nyediain makan, bapak suruh muter-muterin meja, ayo kejar dulu, itu namanya bapak PA. Kita logika yang namanya anak-anak kan hidupnya main, betul. Biarin dia main, coba. Kita dulu ada masih main gangsing, bapak ngafal main gangsing Pak? Main yoyo, anak sekarang ada. Boro-boro, main kelereng. Gak ada. PUBG, Mobile Legend, FF. Tuh mainannya. Lu ya. Tuh. Sekarang yang begitu-begitu. Pak maaf Bu, maaf. Saya masuk Kuningan ini 2011. Saya dakwah di Kabupaten Kuningan ini 2011 saya udah masuk di Kabupaten Kuningan. Saya ngelihat kalau setiap mau maghrib jam 5 sore itu anak-anak pantar-pantar segini nih, udah pakai peci, koko, kain, pegang kitab kuning. Jalan ke musola. Sampai detik ini udah nggak ada Pak yang begitu. Nggak ada. Maghrib masih pada main sepeda. Kita ingat dulu waktu kecil saya jam 5 belum mandi, belum pakai koko, belum pakai kain, belum pakai peci, digebugin dari kaki sampai paha sampai biru semuanya. Saya sampai bilang sama mama nih ibu tiri ibu kandung sih mah. Main gebugin aja, ternyata manfaatnya sampai gini hari. Bukan berarti orang tua itu benci sama kita, bukan. Tapi ngedidik untuk dipatri. Anak ini makin taat sama Allah. Kenapa? Karena rezeki yang Allah titipkan lewat orang tua kita ini anak. Buat apa? Nyelamatin orang tua nanti di yaumil kiamah. Kalau kita nyelalai di dunia, mungkin gak orang tua kita selamat? Gak bakal mungkin. Maka itulah didikan orang tua. Bu, saya cuma mau ngasih tahu kemerdekaan Indonesia ini alhamdulillah sekarang udah masuk ke 77 ya. 77 tahun. 77 tahun kita menikmati kemerdekaan ini. Tolong merdekakan juga rumah tangga kita. Saya nggak lagi lah bahas kemerdekaannya, udah insya Allah kita sejarah kita udah pada tahu semuanya. Tapi saya cuma ingin gedobrak hati setiap orang tua. Tolong setiap suami, nih hati-hati nih Pak. Bapak, oi, lu sare juga lu. Pokoknya yang serius yang depan doang. Oh no, ya gini-gini. Pak, lu imam lembek amat lu. Tegas gitu Pak. Nah gitu ngapa jadi laki-laki. Pantesan LGBT banyak. Modelnya begini. Makanya jadi laki Pak, ini jujur. Lihat punya anak laki-laki, periksa handphonenya. Periksa handphonenya, jangan main-main Pak. Jangan main-main, sekarang banyak orang yang lemes Pak. Laki lemes, jalannya lemes banget ya Allah ya Karim. Pengen tabok rasanya. Ya Pak Haji ngomongnya bencong, bukan. Banci. Itu kalau jalan begitu ya Allah, periksa handphonenya. Bapak tanggung jawab loh Pak. Sampai ke akhirat. Kalau ibu urusannya cuma sampai dunia Bu. Betul Pak. Karena di dalam hadits Nabi, wahai para istri, ini doanya malaikat Jibril, ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami. Ini doanya malaikat Jibril, aminnya daripada Allah. Nabi mengaminkan, amin. Ibu nggak seneng? Nggak seneng? Lah emang hadisnya di situ nggak ada suami durhaka, nggak ada. Ini suami mah suami soleh di sini mah. Di Pak parah ya Pak ya.
Nih berarti rumah tangga bapak masih belum merdeka pak. Istri bawaannya ngotot aja. Bu, nih saya ketegasin sekali lagi, yang paling banyak di neraka laki perempuan. Laki, nggak ada dalilnya itu. Perempuan masuk sorga, ya itu juga cuma 2 biji. Bu, paling banyak neraka itu perempuan bu. Tapi mudah-mudahan perempuan di sini mah ahli sorga, bidadari sorga. Tapi bohong. Amin amin aja lu. Ini saya ngelihat bapak-bapak di sini ahli sorga, lihat bapak-bapak yang tertindas, suami-suami tertindas. Bapak tanggung jawab loh pak di akhirat. Bu,